Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arisman dari kelas TE 2C dengan NIM 1901010022 Politeknik Negeri Cilacap. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang tugas 2. Pada praktikum yang pertama akan mensimulasikan tentang rangkaian dasar. Nah, ini adalah rangkaian elektriknya dan ini adalah rangkaian pneumatiknya. Kita langsung coba simulasikan. Jadi untuk saklar tombol startnya ini kita tekan, maka silinder keluar. Kita lepaskan, maka silinder bergerak ke dalam. Kita coba lagi, kita tekan, ini jangan dulu dilepaskan, ditahan dulu, maka silinder bergerak keluar. Dan ketika kita lepaskan, maka silinder masuk ke dalam. Jadi prinsip kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka silinder akan bergerak keluar. Dan ini dalam posisi masih ditekan. Dan ketika kita lepaskan, maka silinder bergerak ke dalam. Jadi untuk yang praktikum pertama, itu adalah prinsip kerjanya. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Nah, ini praktikum yang kedua, pengaturan kecepatan silinder. Di sini menggunakan single acting silinder. Nah, untuk mengatur kecepatan ini menggunakan one way flow control. Kita langsung simulasikan. Untuk memulainya, kita tombol tekan start. Ini adalah tombol start. Nah, ketika ditekan, silinder bergerak keluar secara perlahan. Dan ketika dilepaskan tombol startnya, silinder bergerak ke dalam secara cepat. Ulangi. Oke, jadi prinsip kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka silinder bergerak keluar. Dan silinder akan berada pada posisi di luar selama tombol start masih ditekan. Dan ketika dilepaskan, maka silinder akan masuk ke dalam. Besarnya aliran udara yang masuk ke silinder diatur oleh one way flow control. Nah, ini one way flow controlnya diatur 1%. Jadi supaya yang masuk ke sini lambat bergeraknya gitu. Nah, itu untuk praktikum yang kedua. Selanjutnya praktikum yang ketiga. Nah, ini praktikum yang ketiga. Kalau tadi menggunakan single acting cylinder, sekarang menggunakan double acting cylinder. Jadi perbedaannya cuma di sini sama valve-nya. Valve-nya ini menggunakan 5/2. Ini double acting cylinder. Kita coba langsung simulasikan. Untuk tombol startnya ini kita tekan, maka silinder bergerak keluar. Dan ketika dilepaskan, silinder bergerak ke dalam. Oke, jadi prinsip kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka silinder bergerak keluar. Dan silinder akan berada pada posisi di luar ketika tombol startnya masih ditekan. Dan ketika dilepaskan, maka silinder akan bergerak ke dalam. Nah, itu adalah praktikum yang ketiga. Selanjutnya, praktikum yang keempat. Pengaturan kecepatan langkah maju dan mundur. Nah, ini perbedaannya dengan yang tadi. Tidak, kalau yang
praktikum 3 tidak menggunakan one way flow control, sekarang menggunakan one way flow control. Untuk rangkaian kliknya tetap sama, cuma perbedaannya di sini menggunakan one way flow control. Kita langsung simulasikan. Nah, jadi ketika tombol start ditekan, silinder bergerak keluar secara perlahan, masih dalam keadaan posisi keluar. Ketika kita lepaskan, silinder bergerak menuju ke dalam. Nah, jadi prinsip kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka silinder akan bergerak keluar secara perlahan. Silinder akan berada pada posisi di luar selama tombol start masih ditekan, dan ketika dilepaskan, silinder akan bergerak ke dalam secara cepat. Karena ini diatur 1%, yang untuk keluarnya, yang untuk ke dalamnya diatur 100%. Sehingga yang keluar menjadi lambat, yang masuk ke dalam cepat. Nah, itu untuk yang praktikum 4. Kita lanjut ke praktikum 5. Nah, ini merupakan kontrol tak langsung satu arah. Ini rangkaian elektriknya seperti ini. Ini rangkaian pneumatiknya. Kita langsung coba simulasikan. Tombol start. Nah, ini ketika tombol start ditekan, ini bergerak keluar, dan kita lepaskan bergerak dalam lagi ke posisi semula. Dan one way flow controlnya ini diatur 10, ini diatur 100. Nah, jadi prinsip kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka ini nyambung dan ini silinder bergerak keluar. Ini menjadi nyambung, menyatu, dan silinder bergerak keluar secara perlahan setelah diaturnya 10%. Ini dalam keadaan masih ditekan tombol startnya. Ketika kita lepaskan, maka silinder kembali lagi ke posisi semula ke dalam secara cepat karena diaturnya 100%. Nah, untuk praktikum yang kelima seperti itu. Kita lanjut ke praktikum yang keenam. Ini ada bis stabil. Ini rangkaian elektriknya seperti ini. Jadi ada dua buah tombol. Ini untuk start dan ini untuk stop. Ini adalah rangkaian pneumatiknya. Nah, ini untuk relay. Ini relay, ini solenoid. Kita langsung coba simulasikan. Nah, ini kondisi sebelum tombol start ditekan. Dan ketika tombol start ditekan, maka ini rangkaian ini aktif dan relay yang ini aktif, sehingga solenoid atau ini double pin silinder bergerak keluar. Ini masih dalam posisi ditekan. Ketika kita lepaskan, silinder masih berada pada posisi di luar karena ini sudah mengunci. Ketika kita tekan yang stop, maka silinder akan kembali lagi ke posisi semula. Coba lagi. Nah, ini diatur 20%.
jadi sama, yang bergerak maju sama keluarnya. Jadi prinsip kerjanya, ketika tombol start ditekan, maka silinder akan bergerak keluar. Dan ketika tombol start dilepaskan, silinder masih berada pada posisi di luar karena sudah mengunci. Dan untuk mengembalikannya lagi ke posisi semula, tekan tombol stop, maka silinder akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, tombol start ditekan, kita lepaskan, ini masih dalam kondisi di luar, dan untuk mengembalikannya kita tekan lagi yang tombol stop. Nah, ini kembali lagi. Mungkin itu yang dapat saya simulasikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.